Ini dia waktunya gue untuk memperkenalkan generasi terbarunya Nikon Z Series yang pastinya bakal bikin kalian pengen punya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like dulu dan di subscribe dulu channel ini biar kalian gak ketinggalan info lainnya seputar kamera ya. Nikon Z6 III baru aja resmi diluncurin di Indonesia beberapa waktu yang lalu, dan sebenarnya gue udah dikasih kesempatan duluan buat megang dan nyoba kamera ini. Sebelum itu gue mau kasih tahu dulu boxnya yang berwarna hitam khas Nikon, dan ini dia isi dari dalam boxnya. Oke, untuk fotografi sih gue udah nggak ngeraguin ya, kamera Nikon itu emang cukup handal ya di bidang fotografi, mulai dari fiturnya yang cukup mendukung dan juga bodinya yang cukup ergonomis. Pas dipegang cukup nyaman di tangan dengan lekukan-lekukan yang cukup dalam ya untuk sekelas kamera mirrorless. Terdapat dua tombol function atau custom di bagian depan, lalu pastinya ada secondary monitor di bagian atasnya. Nah, mungkin buat kalian yang belum tahu kenapa sih harus ada monitor tambahan di bagian atasnya ini, kenapa nggak di bagian depan atau di samping gitu ya. Jadi dulu itu banyak fotografer yang nyinggung atau memberikan saran kalau ketika ngambil low angle itu susah ngeliat preview dari settingannya. Ya walaupun bisa pakai layar yang di flip, tapi kan butuh waktu dulu ya buat muter si layarnya tersebut. Nah makanya biar lebih praktis mereka memasangkan yang namanya layar sekunder di bagian atas, yang isinya tuh ya settingan-settingan si kamera atau exposure-nya itu. Tapi untuk sekarang ini adanya di kamera-kamera kelas profesional aja ya, atau menengah ke atas lah. Oke, lanjut di bagian portnya cukup lengkap, ada HDMI, USB, jack audio, dan Type-C. Nah, ini uniknya kamera Nikon sekarang karena sudah tidak menyertakan charger bawaan yang harus dibeli secara terpisah ya. Jadi kita bisa charging menggunakan kabel Type-C-nya, otomatis bakal lebih praktis. Untuk baterai sih untungnya masih sama kayak versi sebelumnya ya, jadi kalau kalian upgrade ke Z6 III ini dan kalian punya baterai cadangan sih masih bisa dipakai. Oh ya, BTW untuk lensa kitnya ini mantep sih, udah dapet yang semi tele kayak gini ya. Jadi bisa ambil wide dan juga tele. Nggak perlu beli lensa tele atau wide lagi kalau nggak butuh-butuh banget lah. Oke, sekarang kita masuk ke speknya. Nikon Z6 III ini menggunakan sensor full frame CMOS 24,5 megapiksel. Yang dimana sebenarnya kamera Nikon Z6 III ini masuk kelas menengah ke atas ya kalau dilihat dari fitur dan spesifikasinya. Dan Nikon Z6 III ini bisa dibilang juga kamera hybrid karena mampu memberikan kemampuan terbaiknya di sektor foto maupun videonya. Nikon juga mewariskan kemampuan dari para kamera flagshipnya Z8 maupun Z9-nya ke Nikon Z6 III ini dengan menggunakan prosesor yang sama yaitu XP7 terbaru yang membuat pemrosesannya lebih cepat 3,5 kali dari Z6 II. Nah, di sisi lain kamera ini juga mampu menangkap gambar RAW dengan kecepatan 20 fps menggunakan electronic shutternya atau JPEG di 120 fps. Dengan adanya 493 titik fokus juga menjadikan kamera ini lebih bertenaga dengan kemampuan autofokusnya yang mampu mencakup seluruh area. Dan lebih spesifiknya juga ada eye detection dengan kecepatan tinggi pastinya. Pas gue coba foto hasilnya cukup detail dan kaya warna, tapi kalau kita pas pakai RAW harus buka di NX Studio-nya Nikon, jadi nggak bisa sembarangan software ya. Dan gue juga sempet nyobain lensa terbaru mereka yang 28-400 mm, hasilnya cukup detail dan tajam ya, nggak ada perubahan warna. Yang enaknya lagi terdapat lock juga di bagian lensanya, buat hunting wildlife atau streetnya oke banget ya kalau dibawa. Masuk ke sektor videonya yang dimana kamera ini mampu merekam hingga resolusi 6K 30 fps dengan ProRes RAW-nya. Makanya nih, dia menyediakan slot memori CF Express juga untuk pengambilan yang lebih maksimal. Sejauh ini sih gue baru coba di 4K 60-nya aja, yang dimana juga punya stabilisasi 5 axis, dan lagi-lagi pas gue coba cukup menjanjikan ya, cukup stabil buat diajak jalan.
Sebenarnya masih banyak ya fitur yang belum gue coba, termasuk 12 bit RAW-nya, karena gue cuma dikasih waktu sebentar aja, jadi nggak cukup nih buat nyoba semua fiturnya. Makanya langsung ke intinya aja ya pembahasannya. Jadi yaitu dia tadi beberapa hal yang bisa gue bagikan ke kalian semua tentang Nikon Z63 yang baru aja diluncurin sama Nikon beberapa waktu yang lalu. Karena ini adalah kamera hybrid, ya cocok banget sih menurut gue buat para konten kreator yang pendapatannya nih udah menjanjikan ya, bukan yang baru mulai ngonten gitu, nggak. Ini yang udah mapan lah istilahnya. Atau juga para fotografer yang sering ngambil video, ini kamera Z63 juga cocok banget. So, untuk segi harganya kalian bisa cek aja langsung di link yang ada di kolom deskripsi. Dari gue sekian dan terima kasih.